Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimanullah, sekitar kurang lebih setengah jam ke depan kita menunggu sholat isya. Menunggu sholat itu dihukumi sholat. Padahal kita tidak sholat, tetapi sekedar menunggu itu dihukumi sholat. Terlebih menunggunya ini kita isi dengan majelis ilmu, maka insya Allah kita berada di dalam kebaikan, di atas kebaikan. Para jamaah rahimanullah, kajian tafsir surat Al-Baqarah terakhir ayat 66. Sekarang kita akan melanjutkan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia menjawab, aku berlindung kepada Allah, supaya tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Barakallahu fiik. Para jemaah rahimanullah, kita akan terjemah lafziyah terlebih dahulu, karena paling enggak bahasa Arab kita itu mampu terjemah lafziyah, terjemah kosakata Al-Quran dan kosakata sholat. Baik, wa'idh, dan ingatlah ketika qala berkata Nabi Musa berkata kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya. Apa perkataan Nabi Musa? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kalian, an tadbahu baqarah, untuk menyembelih sapi. Qalu, mereka menjawab, atattakhiduna, apakah kamu akan menjadikan kami huzwa, olok-olok, ejekan? Qala, dia berkata, yang dimaksud Nabi Musa, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, untuk termasuk golongan orang-orang bodoh. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Nabi Musa alaihi salatu wassalam menginformasikan kepada kaumnya agar solusi untuk permasalahan yang sedang mereka hadapi adalah dengan cara menyembelih sapi. Maka Nabi Musa mengatakan kepada mereka, Allah perintahkan kalian agar kalian menyembelih sapi. Ini solusinya. Memang ada masalah apa? Ada permasalahan, ditemukan mayat, jasad di tengah-tengah mereka. Siapa yang membunuh? Gak ada yang tahu. Dan mereka hampir berperang karena saling tuduh-menuduh siapa yang membunuhnya. Maka orang yang memiliki ide bagus dari antara mereka, kenapa kita ribut?
Di tengah-tengah kita kan ada Nabi. Kalau dia Nabi pasti bisa menyingkap, bisa memberikan solusi untuk diketahui siapa pembunuhnya. Maka mereka pun datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa menjawab demikian. Solusinya adalah Allah telah berfirman, sembelihlah oleh kalian sapi. Itu solusinya. Sembelihlah oleh kalian sapi. Ketika mendengar jawaban Nabi Musa demikian, bahwa solusinya itu agar menyembelih sapi, apa kata mereka? Qalu atattakhiduna huzwa? Musa, apakah kamu akan menjadikan kami sebagai ejekan, sebagai olok-olok? Maka ucapan semacam ini menunjukkan ucapan kurang ajar. Ucapan semacam ini menunjukkan ucapan biadab. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Yang pertama, yang memerintahkan agar menyembelih sapi siapa? Allah. Tetapi kok mereka meremehkannya? Yang kedua, yang di hadapan mereka itu siapa? Yang menyampaikan informasi Allah itu seorang nabi. Kok begitu cara berkata kepada seorang nabi? Maka ini menunjukkan kekurang ajaran dan ketidakadaban atau menunjukkan biadab. Wa kana minal wajib al-mubadarah ila imtithali amrihi wa adamil i'tirad alaihi walakinnahum abaw illa al-i'tirad. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan yang wajib atau yang semestinya adalah segera menunaikan perintah Allah. Ini perintah Allah kok. Maka yang wajib, yang sesungguhnya adalah segera ditaati. Tetapi dasar mereka memiliki karakter yang demikian. Jadi mesti ngeyel, mesti menentang. Sekaligus di sini Allah menginformasikan kepada kita, demikianlah karakter perangai Yahudi. Tidak beradab kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak beradab kepada nabinya, tidak mengagungkan Allah dan tidak sopan, tidak beradab kepada nabinya. Maka ketika kaumnya meresponnya demikian, Musa, ente mau menjadikan kami sebagai bahan olok-olok toh, sebagai bahan ejekan toh. Masa sih solusinya beli sapi? Mendengar respon mereka yang demikian, maka Nabi Musa langsung berlindung kepada Allah. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk termasuk orang jahil. Aku berlindung kepada Allah dari termasuk golongan orang jahil. Orang jahil itu apa sih? Al-jahilu huwallazi yatakallamu bil kalam alladzi la faidata fihi wa huwallazi yastahzi'u bin nas atau huwallazi yustahza'u bin nas. Syekh Sa'di mengatakan jahil adalah orang yang ucapannya, yang omongannya gak ada faedahnya. Asal ngomong, asbun, asal bunyi. Dan orang-orang yang demikian sesungguhnya di tengah-tengah manusia sebagai orang yang diremehkan. Orang yang terhormat, orang yang mulia adalah orang yang kalau berbicara, orang yang kalau ngomong ada faedahnya, ada manfaatnya, bukan asal bunyi. Nah, mereka asal ngomong. Wong sudah tahu ini solusi berupa perintah menyembelih sapi ya dari Allah, Tuhan semesta alam.
Disampaikan kepada mereka melalui nabinya, utusan Allah. Loh kok ngomongnya seperti itu? Ini kan asal ngomong, asal bunyi. Maka itu namanya jahil. Maka Nabi Musa berlindung kepada Allah untuk tidak termasuk orang jahil. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Melihat sesuatu yang tidak semestinya, Nabi Musa berlindung. Demikian juga kita. Kalau melihat sesuatu yang tidak semestinya, kita berlindung kepada Allah. A'udzubillah min dzalik. Melihat sesuatu tidak semestinya, na'udzubillah min dzalik. Nanti beberapa waktu kemudian melihat atau mendengar sesuatu yang tidak semestinya terucap, tidak semestinya terjadi, kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah min dzalika. Kami berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Dan ini merupakan ajaran Al-Quran. Dalam hal ini Nabi Musa yang melakukannya, berlindung kepada Allah atas kejahilan, berlindung kepada Allah jangan sampai termasuk orang jahil. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kepada orang jahil kita tidak perlu rewes. Kepada orang jahil kita tidak perlu gubris, merespon. Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arib anil jahilin. Khudhil afwa, berilah permaafan, wa'mur bil urfi, perintahkanlah kebaikan, wa'arib anil jahilin, terhadap orang-orang yang bodoh, berpalinglah, gak usah direwes. Berpalinglah, gak usah direwes. Sebagaimana Allah sebutkan tentang ibadur rahman. Siapa ibadur rahman? Hamba-hamba Allah yang spesial. Ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah yang dilimpahkan rahmat. Ada beberapa kriteria di akhir surat Al-Furqan. Di antaranya adalah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang spesial, hamba-hamba Allah yang dilimpahi rahmat adalah orang yang berjalan di muka bumi tidak sombong. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan tawadhu', dengan kerendahan diri, tidak sombong, tidak gumede dengan suatu kelebihannya, itu ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil ngajak ngomong, qalu salama. Sikapnya ibadur rahman adalah keselamatan. Ini orang jahil ngajak bicara, ini orang jahil ngajak ngobrol. Kalau direwes, digubris, diladenin, bukannya malah baik, malah menjadi-jadi, wis ditinggalkan air. Jadi sikapnya sikap keselamatan. Ada suatu permasalahan, seseorang keliru, ditegur, bukannya terima kasih, malah ngomel-ngomel, orang bodoh ini tinggalin air, gak usah direwes. Kalau direwes malah menjadi-jadi. Ada antrian, misalnya ada antrian. Yang semestinya kan siapa datang duluan dia duluan, belakangan. Ada orang cerobot tengah-tengah atau cerobot paling depan. Kemudian dinasehatin, gak boleh gitu tuh dolim. Kamuk-kamuk, orang jahil ini. Kalau direwes, direspon, malah baik. Malah menjadi-jadi, gak usah direwes. Dan Imam Syafi'i mengatakan, tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak ngerewes, tidak gubris orang bodoh, itulah jawabannya. Misalnya ada orang bertanya, bertanyanya itu bukan tujuan ilmu, bertanyanya itu untuk tujuan kegaduhan, biar gaduh. Pak mau nanya, tetapi tujuannya bukan ilmu, tujuannya adalah untuk membuat gaduh. Gak usah direwes, gak usah dijawab. Ini pesannya Imam Syafi'i dan sesuai dengan Al-Quran. Dan ternyata Nabi Musa pun berlindung kepada Allah dari
kebodohan. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk termasuk orang bodoh. Kemudian di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, waqad amarahumullahu ta'ala bidhabhi baqaratin duna ghairiha minal hayawanat li'annaha min jinsi ma'abaduhu wal ajal. Wa fi amrihi bidzalika tahwinu li sya'ni hadzal hayawan alladhi 'azzamuhu wa 'abaduhu wa habbuhu. Fakanahu subhanahu wa ta'ala yaqul anna hadzal baqar alladhi yudrabu bihil mathal fil baladah la yaslu ayyakuna ma'budan min dunillah wa innama yasluhu lil harth was saqi wal amal wad dabah. Di dalam ayat ini kita perhatikan Allah memerintahkan untuk menyembelih apa? Sapi. Allah perintahkan untuk menyembelih sapi. Padahal hewan-hewan itu banyak. Kenapa yang Allah perintahkan adalah sapi, sembelihlah sapi. Ini tidak lain untuk menghinakan keadaan mereka, di mana mereka itu kan balelo dari ajaran Nabi Musa. Mereka menyembah sapi. Mereka menyembah sapi. Maka ketika ada permasalahan seperti itu, untuk diketahui siapa pembunuhnya, Allah turunkan wahyu melalui Nabi Musa, turunkan wahyu kepada Nabi Musa, sembelihlah sapi. Hah? Sapi? Ini untuk menghinakan mereka. Iya, sapi yang selama ini kalian agungkan, sapi yang selama ini kalian sembah, sapi yang selama ini kalian sucikan, kalian sembah, itu keliru, itu sesat. Sapi ya untuk membajak sawah, sapi ya untuk mengairi sawah, sapi ya untuk disembelih. Masa kalian sembah? Jadi dipilihnya sapi untuk disembelih, padahal ada binatang-binatang yang lain, ada tujuan untuk menghinakan keadaan mereka yang menyembelih sapi. Nah, ini dalam tafsir Al-Wasit. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Wasit yang tadi sudah disinggung di dalam tafsir As-Sa'di. Dalam tafsir Al-Wasit disinggung, atattakhiduna huzwa, Musa, apakah ente mau menjadikan kami olok-olok, bahan ejekan? Maka ini menunjukkan suudzon dan bentuk tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Lo yang memerintahkan menyembelih sapi itu siapa? Allah. Maka semestinya tinggal dipatuhi saja, tinggal ditaati saja. Malah kemudian merespon dengan mengatakan, Musa, ente mau ngejek kami ya? Ente mau ngolok-olok kami ya? Kok suruh sembelih sapi? Astagfirullah. Ini sama sekali tidak mengagungkan Allah. Dan memang di dalam Al-Quran Allah menyematkan orang-orang Yahudi sebagai kaum yang tidak mengagungkan Allah. Sebagai orang-orang yang tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ini kata Allah tentang orang-orang Yahudi. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kalau di dalam hadis disebutkan, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Bukan hadis dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Mereka tidak mengagungkan Allah. Padahal langit yang 7 dan bumi yang 7 itu dalam genggaman Allah.
Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. Mereka tidak mengagungkan Allah. Padahal bumi yang 7 ada dalam genggaman Allah dan nanti langit yang 7 akan digulung dengan tangan kanannya. Kecil sekali ini manusia, loh kok bisa tidak mengagungkan Allah. Kalau muslim kita sangat mengagungkan Allah. Sangat mengagungkan Allah sampai bentuk mengagungkan kita kepada Allah. Misalnya kita berselisih dengan seseorang. Berselisih. Kita yakin dia itu belum bayar utang. Kita yakin dia belum bayar utang. Kita ribut. Ente kan belum bayar utang. Oh sudah. Loh kalau sudah semestinya ada kwitansi dong. Kan gak ada kwitansi pembayaran, ente belum bayar utang. Oh sudah. Wallahi saya sudah bayar. Dia bersumpah, wallahi saya sudah bayar. Karena dia menyebut nama Allah, wallahi berarti mengikatkan ucapannya dengan Allah, kita harus mengalah. Ya sudah. Sudah bayar, sudah bayar. Padahal ternyata belum bayar. Belum bayar, tetapi kita diperintahkan sebaiknya ngalah. Kenapa? Demi mengagungkan Allah. Demikian pula kalau ada orang bertanya kepada kita nggak pengen jawab. Tetapi ketika dia bertanyanya dengan menyebut nama Allah, wallahi saya bertanya kepada Anda, atau bismillahi dengan nama Allah saya bertanya kepada Anda, maka kita awalnya tidak mau menjawab karena dia bertanya dan mengikatkan pertanyaan kepada nama Allah, maka kita jawab karena kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada orang mendengar suara dari balik awan. Airi kebunnya si fulan, sirami kebunnya si fulan. Itu suara dari balik awan, didengar oleh seseorang. Kemudian setelah itu awan itu berjalan. Orang ini ngikuti awan ini kemana? Berjalan. Dan berhenti di suatu tempat. Nah berhenti di suatu tempat, dari awan itu turunlah hujan. Hujannya mengenai bebatuan. Kemudian air mengalir. Orang ini ngikutin, ini air kemana mengalirnya diikutin. Ternyata mengalirnya sampai di satu tempat yang di situ ada seseorang yang lagi memasukkan air ke sawahnya, ke ladangnya. Oh, ternyata ke orang ini. Siapa nama bapak? Loh aneh ini, orang gak dikenal tiba-tiba nanya nama, siapa nama bapak? Wallahi, siapa nama bapak? Masih bengong juga, ini orang siapa? Begini, karena kamu bertanya dengan mengikatkan kepada nama Allah, saya akan jawab, cuma ada apa ini? Begini. Tadi saya mendengar ada suara dari balik awan. Sirami kebunnya si fulan, tanahnya si fulan. Dan awan ini bergerak. Saya ikuti. Dan kemudian turun hujan di satu tempat kena bebatuan. Kemudian air ini mengalir di kalen sungai. Saya ikutin dan ternyata di sini saya melihat bapak yang lagi masukin air ke sawahnya. Nama bapak siapa? Karena kamu bertanya dengan nama Allah, nama saya si fulan. Persis. Jawabannya adalah nama yang dia dengar dari balik awan tadi. Oh sama. Apa amalan bapak sehingga bapak
dimuliakan seperti ini? Akhirnya dia menjawab, saya melakukan 3 hal. Setiap kali panen, sepertiga saya sisakan untuk benih, sepertiga saya siapkan untuk menafkahi anak istri keluarga, sepertiga saya infakkan. Setiap kali panen saya lakukan demikian. Oh, rupanya ini yang menjadikan Allah memuliakannya. Jadi tidak lepas infak. Sepertiga untuk benih biar bisa tanam kembali, sepertiga untuk menafkahi anak istri keluarganya, dan sepertiganya lagi diinfakkan. Tidak lepas dari infak atas penghasilan yang didapatkan. Yang mau kita sampaikan adalah pengagungan Allah. Pengagungan Allah. Karena orang tersebut bertanya dan pertanyaannya diikatkan dengan Allah, maka dia harus menjawab. Nah, inilah Muslim. Sangat mengagungkan Allah. Adapun orang Yahudi di sini tidak mengagungkan Allah. Sudah jelas ini jawaban yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah wahyu dari Allah. Kok malah mengatakan qul atattakhiduna huzwa? Apakah kamu akan mengejek kami wahai Musa? Astagfirullah. Sehingga Nabi Musa tadi berlindung. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah untuk termasuk golongan orang bodoh. Kemudian sekarang ayat 58. Ayat 58. Eh, 6 68, iya. 68, iya, 68. 68. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, ya Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada Allah. Barakallahu fiik. Kita tarjamah lafznya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mengikutin karena minimal kita menguasai tarjamah kosakata. Kosakata Al-Quran dan kosakata sholat. Kalau kosakata Al-Quran banyak ya. Kalau kosakata sholat kan sedikit. Jadi seluruh kosakata dalam sholat kita kuasai. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira. Allah Maha Besar, segala puji yang banyak bagi Allah dan seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai waladhdallin kita tahu artinya. Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, dan seterusnya kita tahu artinya. Itu tarjamah lafziyah, terjemah kosakata. Harus dikuasai. Nah, ini terjemah lafziyah Al-Qur'an, kalau bisa dikuasai juga. Menguasai kosakata Al-Baqarah sudah 70% kosakata Al-Qur'an. Asal seluruh kosakata dalam Al-Baqarah dikuasai, maka itu sudah 70% kosakata Al-Qur'an. Tinggal 30% tersebar di surat yang lainnya. Demikian kata orang yang sudah meneliti. Allahu a'lam. Sekarang kita lanjutkan dengan terjemah lafziyah dulu. Qalu, mereka berkata, ud'u, berdoalah lana untuk kami, rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyin, agar dia menjelaskan, lana kepada kami, mahia, gimana sapinya, bagaimana dia, artinya bagaimana sapinya, bagaimana dia sapinya. Qala, dia berkata, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia Allah,
yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya sapi itu baqaratun la faridun wala bikrun, sapi yang tidak tua dan tidak muda, awanun pertengahan, baina dzalika dari antara yang demikian, faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang telah maka kerjakanlah apa yang kalian diperintahkan. Dalam tafsir As-Sa'di kita bacakan, falamma qala lahum Musa dzalika alimu anna dzalika sidqun. Setelah Nabi Musa mengatakan, aku berlindung kepada Allah untuk termasuk golongan orang-orang bodoh yang aku katakan wahyu dari Allah, kok kalian bilangnya mengejek, mengolok-olok. Nah, mendengar Nabi Musa mengatakan begitu, mereka pun akhirnya yakin, oh berarti ini benar dari Allah. Jadi baru yakin setelah Nabi Musa mesti memakai penegasan. Padahal Muslim nggak begitu. Cukup ini Nabi yang berbicara, Nabi Musa ya diyakini. Tapi ya dasar orang Yahudi begitu. Jadi setelah mengetahui Nabi Musa mengatakan demikian, taulah mereka, oh benar dari Allah ini. Tetapi apa yang terjadi? Apa langsung diamalkan? Nyembelih sapi? Enggak. Mereka bertanya lagi, ud'u lana, berdoalah untuk kami, robbaka kepada Tuhanmu, yubayyin lana, biar dia menjelaskan kepada kami, mahia, bagaimana dia sapinya. Yang dimaksud dalam tafsir As-Sa'di, masinnuha, umurnya berapa? Iya, kami disuruh nyembelih sapi oleh Allah. Iya, kami disuruh nyembelih sapi. Umurnya berapa? Mahia, apa dia? Maksudnya berapa umurnya? Maka Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Sesungguhnya Allah berfirman. Sapi itu tidak tua dan tidak muda, tapi pertengahan. Ayo kerjakan yang kalian diperintahkan ini. Nabi Musa sayang. Jadi sayangnya Nabi Musa di sini menjawabnya dengan muqaddimah, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi ini yang mau saya jawab ini dari Allah. Jadi sampai mengatakan begitu untuk menjawab di muqaddimah begitu. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu. Jadi Nabi Musa tidak langsung mengatakan sapi itu adalah yang pertengahan, tidak muda, tidak tua, enggak begitu. Tapi Nabi Musa memuqaddimahnya dengan sesungguhnya Allah berfirman. Jadi biar jangan memainkan lagi. Nanti mengatakan, kamu mengolok-olok saya ya, kamu mengejek kami, biar gak mengatakan itu lagi. Sehingga dimuqaddimai dengan ucapan, sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu tidak muda dan tidak tua, tapi pertengahan. Maka Nabi Musa dengan kasih sayangnya juga sudah mengatakan, faf'alu ma tu'marun, ayo kerjain. Watruku at-tasydid wa ta'annud di dalam tafsir As-Sa'di. Kerjain. Jangan ngeyel-ngeyel, nanti kalian malah susah. Jangan ngeyel-ngeyel, nanti kalian malah dipersulit. Jadi Nabi Musa sudah mengingatkan. Dengan mengatakan waf'alu ma tu'marun. Pakai fa ya, faf'alu ma tu'marun. Maka kerjakan saja sudah yang Allah perintahkan ini segera. Apa yang terjadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, di sini juga
orang Yahudi masih menunjukkan tidak adab. Orang Yahudi tidak menunjukkan penghormatan kepada Nabi Musa, tidak menunjukkan pemuliaan kepada nabinya. Coba, apa kata mereka? Ud'u lana rabbaka. Berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu. Memang Allah bukan Tuhannya mereka. Memang Allah bukannya Tuhannya mereka. Allah Tuhan semua manusia. Bukan Tuhannya Nabi Musa saja. Tapi inilah orang yang perangainya tidak bisa memuliakan Nabi, gak bisa mengagungkan Allah. Maka ucapan yang terlontar ya sebagaimana perangainya. Ucapan yang terlontar ya menggambarkan tabiatnya. Memang tidak bisa memuliakan Nabinya. Memang tidak bisa mengagungkan Tuhannya. Sehingga mengatakan, ud'u lana rabbaka, berdoalah untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu. Memang Allah bukan Tuhannya mereka, Tuhan mereka juga. Nah, ini menunjukkan tidak sopan. Menunjukkan tidak sopan. Ayo, kita cut dulu, nanti kita lanjut insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
إله إلا الله Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ihzim al-kufar wansur muslimi Palestin alal yahud innaka antal qawiyyul azizul jabbarul qahar amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah, kita lanjutkan sedikit. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk menjawab sapinya itu pertengahan, tidak tua dan tidak muda, itu dimukadimai sesungguhnya Allah berfirman, sapinya itu jadi mesti ada pendahuluan, sesungguhnya Allah berfirman. Biar jangan main-main lagi. Tadinya mengatakan atattakhiduna huzwa, kamu mau ngejek kami ya, ngolok-ngolok kami. Astagfirullah. Maka sekarang Nabi Musa memberi mukadimah sebelum menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu tidak tua dan tidak muda, tapi pertengahan di antara keduanya. Nah sekarang yang berikutnya. Ini di dalam tafsir Al-Wasit. Kenapa Nabi Musa tidak langsung menjawab sapinya itu pertengahan? Kenapa Nabi Musa tidak langsung menjawab sapinya itu pertengahan? Tapi Nabi Musa menjawab dengan rinci, tidak tua, tidak muda, pertengahan di antara keduanya. Wong cukup dengan jawaban awanun, sapinya pertengahan. Kan mereka nanya umurnya. Mahia, apa dia? Maksudnya umurnya bagaimana? Sebenarnya Nabi Musa bisa menjawab pertengahan, selesai. Tetapi Nabi Musa menjawabnya, la faridu wala bikrun awanun baina dzalik. Tidak tua, tidak muda, tapi pertengahan dari antara keduanya. Ya ini, soalnya mereka itu orang yang ngeyel, orang yang senang berbuat pengingkaran, maka biar sekalian jelas di awal, nanti biar tidak mempermainkan lagi, biar tidak ngeyel-ngeyel lagi. Sebenarnya cukup sapinya pertengahan, tetapi Nabi Musa menjawabnya secara lengkap. Tidak tua, tidak muda, tapi pertengahan di antara keduanya. Sama seperti dalam bahasa kita mungkin ada juga ungkapan dalam bahasa kita kayaknya ada. Ini dikirim kemana barang? Orangnya bertanya, ini dikirim kemana? Sebenarnya kita bisa bilang itu rumah nomor 5, kan selesai. Kirim ke rumah nomor 5. Tetapi karena ini orang mungkin ngeyel apa, bodoh dan yang lainnya, nomor 5 yaitu ya, jangan nomor 4, jangan nomor 6, tapi nomor 5 gitu. Orang lebihnya seperti itu. Jadi Nabi Musa sampai menjawab demikian. Gak tua, gak muda, tapi pertengahan. Masya Allah. Yang dihadapi oleh Nabi Musa itu orang yang bolot, wangkot, alot. Itu perangainya orang Yahudi. Baik. Faf'alu ma tu'marun. Tadi sudah disampaikan, Nabi Musa memotivasi, ayo segera kerjain apa yang kalian diperintahkan ini. Ayo. Jangan ngeyel-ngeyel. Jangan malah kemudian kalian mempersulit diri kalian. Udah kerjain. Pakai fa'alu. Pakai fa, artinya untuk segera. Ayo segera kerjain. Apa yang terjadi?
Kita baca 69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah. Qalu, mereka bertanya, ud'u, berdoalah, lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin, biar dia menjelaskan, lana kepada kami, ma launuha, apa warnanya. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya dia, yaqulu, berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu, baqaratun, seekor sapi, safra'u faqi'un, kuning nemen, launuha, warnanya, tasurun nadirin, yang menyenangkan orang-orang yang melihatnya. Dalam bahasa Arab, mubalaghah untuk warna, dalam bahasa Arab, mubalaghah untuk warna, kuning nemen, sangat kuning, safra'un faqir, hitam sekali, aswadu halik, merah sekali, ahmaru qani, hijau sekali, ahdaru nadir, putih sekali, abyadu baqaq. Ini orang Arab untuk mengungkapkan warna yang mubalaghah, yang nemen. Mubalaghah yang nemen. Kalau bahasa kita kan asin lekak gitu ya. Iya. Iya. Jadi yang nemen-nemen gitu ya. Asin lekak. Pucat pasi gitu ya. Nah itu untuk ungkapan dalam bahasa Arab, di sini kuning nemen itu safra ufaqi. Kalau hitam nemen aswadu malih. Kalau putih sekali abyadu baqaq. Nah baik, jadi ini jawabannya, kuning nemen. Ternyata orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, bukan segera menjalankan apa yang diperintahkan, masih ngeyel. Dan ketika ngeyelnya pun menunjukkan tidak beradab, masih mengatakan berdoalah kepada Tuhanmu agar menjelaskan kepada kami. Memang Allah bukan Tuhan mereka juga. Ini menunjukkan tidak beradab. Apa warnanya? Sekarang tanya warna. Maka Nabi Musa pun menjawabnya dengan sangat sabar, pakai pendahuluan, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi biar jangan dipermainkan, ini firman Allah. Meskipun kalau gak ada pembukaan, yang berbicara loh Nabi. Tapi kan mereka tidak bisa menghormati nabinya. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, sapinya itu kuning nemen. Kuningnya kuning sekali, tasurun nadirin, yang menyenangkan bagi setiap yang memandangnya. Nah, jadi ketika sudah dijawab umurnya yang pertengahan, ternyata belum puas, masih bertanya yang lainnya, yaitu tentang warnanya. Apakah ketika dijawab warnanya, kemudian mereka sudah selesai dan langsung melakukannya? Coba kita lihat yang berikutnya, 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata syabaha 'alaina wa inna insya
insyaallahu lamuhtadun. Qalu, mereka berkata, ud'u, berdoalah, lana, bagi kami, robbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin, agar dia menjelaskan, lana, kepada kami, mahia, apa dia, gimana sapinya, umurnya kami sudah paham umurnya, warnanya kami sudah jelas, tapi gimana dia, sapi lo banyak, gimana dia yang jelas gitu loh, apakah sapi ini pernah dipakai membajak sawah apa enggak, kan sapi macam-macam. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kalau kamu jelaskan lagi, insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk, akan jelas bagi kami. Nah, di dalam tafsir ini kita kalau bacakan tidak cukup waktunya. Di sini orang-orang Yahudi mengatakan insya Allah. Ini yang menolong mereka. Ini yang menolong mereka. Dan kalau kamu jelaskan lebih lanjut, sapi itu sudah pernah dipakai membajak atau belum? Insya Allah lamuhtadun. Insya Allah kami akan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk penjelasan. Di dalam tafsir disebutkan, kalau mereka tidak mengatakan insya Allah, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan sapi itu. Tetapi karena mereka mengatakan insya Allah, kemudian mereka bisa mendapatkannya. Sama seperti Yajuj wa Ma'juj. Yajuj wa Ma'juj. Sejak dikurung oleh Raja Dzulqarnain dengan benteng yang tinggi setinggi gunung, sampai sekarang kata Nabi kan berusaha melobangin. Itu benteng terbuat dari besi yang dibakar, kemudian dilapisi dengan apa tuh ya, dengan timah begitu. Sehingga berlapis kuat sekali. Mereka sekarang berusaha melobangin, tik 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 melobangin. Nanti ketika sudah mulai terjadi pelobangan, kemudian sudah sore hari, ini sudah sore, ayo kita pulang. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing, ke tempat masing-masing. Keesokan harinya mau melanjutkan, sudah utuh lagi. Kemudian mereka mau mengulangi lagi dari awal, kayak belum pernah melakukan pelobangan. Tik 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 tik, terus berusaha. Kemudian sudah sore, ayo kita pulang, sudah sore. Sudah mereka pulang, keesokan harinya mau melanjutkan, nggak ada bekas-bekas sudah dilobangin, utuh kembali seperti semula. Demikian setiap hari kata Nabi SAW. Nanti pada hari kiamat mereka terilhami untuk mengatakan insya Allah. Nah, ketika mereka mengatakan insya Allah, ini sudah sore, ayo kita lanjutkan besok insya Allah. Mereka mengatakan insya Allah, maka ketika kembali ke benteng untuk melanjutkan, benteng tidak utuh kembali, tapi masih seperti kemarin keadaan di mana sudah ada upaya pelobangan. Jadi penting sekali mengucapkan insya Allah, menyadarkan sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nanti insya Allah kita ulangi, karena waktunya sudah habis. Jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.